Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Dr. Merila Pasau MA selaku dosen mata kuliah psikolinguistik, juga kepada teman-teman seperjuangan, Ibu Bapak hebat yang kami cintai dan yang kami banggakan. Semoga kita semua selalu dalam berada lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 di sini kami insya Allah akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Bahasa Manusia versus Sistem Komunikasi Hewan. Untuk itu, kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Siti Nurul Wildani, Ibu Maisari Widyawati, Ibu Sul Ambarkati, dan Ibu Halimatus Sadiah. Sebelum kita memaparkan materi pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini di materi awal ini akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konsep dasar bahasa dan komunikasi. Nah, di dalam konsep dasar bahasa dan komunikasi itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, mengenai definisi bahasa, yang kedua, mengenai definisi komunikasi, dan yang ketiga, mengenai aspek-aspek bahasa dan komunikasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan definisi bahasa dan definisi komunikasi. Untuk itu, yang pertama yang akan saya jabarkan mengenai definisi bahasa. Definisi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan oleh alat lain. Artinya, bahasa ini memang dikeluarkan dari alat ucap manusia sehingga menjadi komunikasi, dan bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya, arbitrer di sini adalah mana suka. Kemudian, bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Kemudian, pemakaian bahasa dan kebiasaan berbahasa tidak diatur oleh lembaga perumus tertentu. Artinya, aturan pemakaian dan kebiasaan berbahasa diatur oleh para penggunanya. Nah, yang dikatakan dengan bahasa itu arbitrer, tadi sudah dijelaskan bahwa arbitrer itu mana suka sesuai dengan konvensi para penggunanya. Kemudian bahasa juga sifatnya dapat diartikan bahwa bahasa itu lahir secara kebetulan, akibatnya adanya interaksi komunikasi oleh para penuturnya. Nah, selanjutnya ada definisi komunikasi. Nah, secara harfiah, definisi komunikasi berasal dari bahasa Latin atau komunis yang berarti keadaan yang biasa, membagi. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Nah, artinya kalau definisi komunikasi itu, dia bisa terjadi antara dua penutur atau dua interaksi, satu orang dengan orang yang kedua. Itu adalah definisi komunikasi. Jika hanya bahasa itu digunakan hanya oleh penuturnya sendiri atau oleh saya sendiri dikeluarkan, itu adalah bahasa. Tapi kalau misalnya tidak ada timbal balik atau tidak ada jawaban dari yang lain, maka itu tidak dikatakan sebagai komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek-aspek bahasa dan komunikasi. Nah, aspek bahasa dan komunikasi dalam bahasa Indonesia tidak lepas dari 4 keterampilan. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan keterampilan menyimak. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan keterampilan berbicara. Yang ketiga, ada yang dikatakan dengan keterampilan membaca. Dan yang keempat, ada yang dikatakan dengan keterampilan menulis. Nah, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa keterampilan menyimak itu adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lisan-lisan dengan penuh perhatian
perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak itu adalah keterampilan mendengarkan lisan yang dituturkan oleh orang lain supaya kita itu dapat memahami isi yang disampaikan oleh penuturnya. Nah, selanjutnya itu ada yang dikatakan dengan keterampilan berbicara. Nah, di mana keterampilan berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi yang memang dihasilkan dari individu untuk mengetahui pembicaraannya itu apa yang disampaikan dengan menggunakan artikulasi yang memang jelas. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan keterampilan membaca. Nah, di mana keterampilan membaca ini adalah suatu proses penyerapan informasi dalam dari sebuah karya tulis untuk mengetahui informasi yang ingin disampaikan penulis. Jadi keterampilan membaca ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai individu membaca dan dapat memahami isi dari apa yang sedang ditulis atau apa yang sudah ditulis oleh si penulis. Nah, kemudian ada yang keempat itu adalah keterampilan menulis. Nah, di mana keterampilan menulis ini adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. Artinya, menulis ini dapat ditulis oleh siapapun yang memang dia itu mampu menuliskan ejaannya dan mampu dipahami oleh si pembaca. Misalnya saya orang Indonesia, saya mengetahui huruf-huruf bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia sehingga saya mampu menuliskan tulisan-tulisan tersebut dan dibaca oleh orang-orang Indonesia. Begitupun misalnya oleh orang-orang di luar negeri. Mereka itu misalnya menggunakan bahasa Inggris, otomatis apa yang dia tuliskan itu menggunakan ejaan dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya materi berikutnya mengenai bahasa manusia akan disampaikan oleh Bu Maisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurwildani untuk menyampaikan materi yang sebelumnya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya yaitu bahasa manusia. Pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, ciri-ciri bahasa manusia. Kemudian yang kedua, proses perkembangan bahasa pada manusia. Yang ketiga adalah struktur bahasa manusia. Dan yang keempat adalah fungsi dan tujuan bahasa manusia. Bahasan yang pertama adalah tentang ciri-ciri bahasa manusia. Yang pertama yaitu bahasa manusia itu memiliki ciri-ciri itu merupakan sebuah kesepakatan dan aturan. Karena bahasa manusia memiliki aturan dan juga kesepakatan yang kompleks yang mengatur penggunaannya, termasuk tata bahasa, kosakata, dan semantik. Kemudian ciri-ciri bahasa yang kedua, ciri-ciri bahasa manusia yang kedua yaitu kehidupan sosial. Bahasa manusia sangat terkait dengan kehidupan sosial manusia. Melalui bahasa, kita membangun hubungan sosial, budaya, dan identitas kelompok. Kemudian ciri-ciri bahasa manusia yang ketiga yaitu fleksibilitas. Bahasa manusia itu sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan budaya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri bahasa manusia yaitu sebagai ekspresi dari emosi. Bahasa manusia juga memungkinkan kita untuk menyatakan emosi dan perasaan, seperti bahagia, sedih, atau juga marah. Pembahasan yang kedua yaitu proses perkembangan bahasa pada manusia. Ada 5 tahap proses perkembangan bahasa pada manusia. Yang pertama adalah proproduktif. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga usia 1 tahun, di mana bayi mulai mengeluarkan suara-suara yang tidak beraturan dan tidak terkait dengan bahasa tertentu. Kemudian bayi juga mulai mengenali suara-suara dalam lingkungan sekitarnya dan juga mulai belajar mendengar. Tahapan yang kedua yaitu produktif awal.
Tahapan ini dimulai dari usia 1 hingga 2 tahun, dan biasanya di tahapan ini bayi akan mulai mengeluarkan kata-kata tunggal yang memiliki makna tertentu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan 2 kata atau two-word stage. Ini biasanya terjadi antara usia 2 hingga 3 tahun. Nah, pada tahapan ini, bayi itu mulai menggabungkan 2 kata tunggal untuk membentuk frase yang sederhana. Meskipun ini yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan tata bahasa yang tepat, tapi mereka sudah mulai memahami konsep dasar tentang struktur kalimat. Tahapan yang keempat adalah tahapan kalimat yang kompleks. Ini terjadi antara usia 3 hingga 4 tahun, di mana pada tahapan ini anak-anak mulai menghasilkan kalimat yang lebih kompleks dan lebih mirip dengan kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang dewasa. Kemudian perkembangan yang nomor 5 adalah perkembangan bahasa yang lanjut. Nah, setelah mencapai tahapan-tahapan awal dari tahapan 1 sampai tahapan 4, maka perkembangan bahasa itu akan terus berlanjut sepanjang hidup. Seperti misalnya anak-anak itu mulai memperluas kosakata mereka, kemudian mereka juga akan menguasai tata bahasa yang lebih kompleks dan mengembangkan kemampuan dalam berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Pembahasan yang berikutnya adalah struktur bahasa manusia. Terdapat 5 struktur bahasa manusia, yaitu yang pertama fonologi. Fonologi adalah studi tentang suara, suara bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang digunakan dalam suatu bahasa. Berikut juga aturan-aturan yang mengatur penggunaan bunyi-bunyi tersebut. Yang kedua adalah morfologi. Morfologi adalah studi tentang pembentukan kata, termasuk struktur internal kata, dan proses-proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah studi tentang struktur kalimat, termasuk aturan-aturan yang mengatur aturan kata-kata dalam kalimat dan hubungan gramatikal antara kata-kata tersebut. Yang keempat adalah semantik. Semantik adalah studi tentang makna kata-kata dalam kalimat. Dan yang kelima adalah pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Pembahasan yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan bahasa manusia. Yang pertama, bahasa itu memiliki fungsi sebagai alat berpikir, sehingga manusia bisa mengungkapkan isi pikirannya dengan bahasa yang ia punyai. Yang kedua adalah komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, di mana bahasa itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan juga emosi dan informasi kepada orang lain. Yang ketiga adalah ekspresi diri. Bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan diri kita sendiri dan menyampaikan identitas, keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi. Bahasa juga memiliki fungsi dan tujuan sebagai pembelajaran dan pengajaran. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mempelajari dan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat adalah untuk pelestarian budaya. Bahasa merupakan bagian integral dari budaya manusia, di mana bahasa itu membawa warisan budaya, tradisi, cerita, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Saya akan serahkan kepada penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Maisari. Selanjutnya saya akan menyampaikan sistem komunikasi hewan. Yang pertama, pengenalan sistem komunikasi hewan. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse itu bukan hanya terletak pada besar dan beratnya otak saja, melainkan juga fungsinya. Pada otak manusia, ada bagian-bagian yang sifatnya bisa disebut manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak ada. Karena ketidakadaan fungsi-fungsi yang disebut manusiawi inilah, maka hewan-hewan tersebut tidak dapat berbicara atau berbahasa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak hewan seperti kuda, anjing, gajah, dan sebagainya yang bisa melakukan perintah-perintah dari pawang atau pemiliknya yang diberikan dalam bentuk ujaran. Jadi, tampaknya sekilas hewan-hewan itu mengerti bahasa manusia karena mereka bisa melakukan perintah-perintah yang diberikan.
Di samping itu, kita ketahui juga ada beberapa jenis burung seperti beo, nuri, dan kakatua yang bisa diajar berbicara. Namun, benarkah hewan itu bisa diajar atau dilatih berbahasa? Mengerti berbahasa dan dapat berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun, mengertinya ini sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Kemudian, kalau burung beo, burung nuri, atau burung kakatua bisa bicara, bukanlah karena burung-burung itu bisa berbahasa, melainkan karena alat artikulasinya memungkinkan dia bisa meniru ujaran manusia yang didengar atau dilatihkan. Nah, bila kita mengacu pada teori generatif transformasi Chomsky yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar atau diucapkan orang, maka dapat disimpulkan bahwa hewan-hewan itu tidak dapat berbahasa. Burung beo dan nuri hanya bisa mengucapkan kata yang pernah didengarnya, tetapi tidak pernah dapat membuat kata atau kalimat baru. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang diantaranya berbentuk ujaran. Ujaran berupa bunyi yang keluar dari manusia atau binatang, idealnya itu memiliki makna dan maksud. Nah, dalam hal tertentu, binatang bisa berujar karena bunyi yang keluar dari mulutnya sepertinya memiliki makna dan tujuan tertentu. Secara biologis, manusia mampu berartikulasi dan berbahasa. Tapi apakah hewan pun bisa disebut berbicara dalam pengertian menggunakan bahasa? Jika semua makhluk di bumi ini memiliki kemampuan berbahasa, seharusnya hewan mengikuti proses akuisisi atau pemerolehan bahasa dari bahasa induk atau ibunya sejak kecil, lalu berpotensi berkembang menjadi pembicara yang baik setelah dewasa, dan berpotensi mengajarkan kepada keturunannya dengan bahasa yang sama. Nah, bahasa hewan adalah bentuk komunikasi hewan yang menunjukkan kemiripan dengan bahasa manusia. Hewan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai tanda seperti suara atau gerakan. Penggunaan tanda ini dianggap cukup kompleks untuk disebut sebagai sebuah bentuk bahasa. Banyak peneliti berpendapat bahwa komunikasi hewan tidak memiliki aspek kunci dari bahasa manusia, yaitu penciptaan pola-pola baru dari berbagai simbol dari beberapa keadaan. Sebaliknya, manusia secara rutin menghasilkan kombinasi kata yang sama sekali baru. Beberapa peneliti, termasuk ahli bahasa Charles Hockett, berpendapat bahwa bahasa manusia dan komunikasi hewan sangat berbeda sehingga prinsip yang mendasarinya tidak berhubungan. Oleh karena itu, ahli bahasa Thomas A. Sebbok telah mengusulkan untuk tidak menggunakan istilah bahasa pada sistem tanda hewan. Sementara itu, Mark Hauser, Noam Chomsky, dan W. Tecumseh-Fitch menegaskan adanya kontinum evolusi antara metode komunikasi hewan dan manusia. Selanjutnya, komponen-komponen sistem komunikasi hewan. Menurut Hockett dan Altman, pada tahun 1968, ada 11 karakter bahasa yang dianggap penting. Yang pertama, use of the vocal auditory channel. Kedua, arbiter. Ketiga, semantik. Yang keempat, cultural transmission. Yang kelima, spontan usage. Kemudian, turn taking, duality, displacement, structure depends, creativity, ability to read intention. Nah, pada beberapa binatang memang memiliki karakter tersebut, tetapi tidak ada komunikasi hewan yang memiliki duality dan displacement. Tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwa hewan memiliki semantik, yaitu makna untuk menggunakan struktur kalimat. Kemudian materi yang ketiga, variasi sistem komunikasi hewan. Meskipun hewan tidak bisa bicara secara natural, tidak berarti bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi. Burung dengan training dan usia tertentu seperti kakatua dan yang lainnya bisa meniru beberapa ucapan manusia seperti assalamualaikum, halo, good morning, dan lainnya. Begitu juga dengan burung hantu, burung gagak, serigala, tokek, anak ayam, anjing, keledai, jangkrik, kuda adalah beberapa hewan yang dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi. Bunyi mereka dianggap oleh sebagian orang disangkut pautkan dengan informasi tertentu atau dianggap alat yang memberitahukan sesuatu kepada manusia. Nah, contoh lain beberapa tafsiran komunikasi sebagian manusia adalah tentang kucing.
Ketika bulu ekor kucing tegak ke atas tapi ekornya di bawah, itu berarti kucing sedang ketakutan. Atau ketika bulu kucing menegang seperti anak panah, berarti kucing sedang senang bertemu pemiliknya. Atau ketika ekor kucing bergerak ke kiri dan ke kanan tak terkendali adalah kucing yang sedang marah. Ekor kucing ke atas sedikit menggulung di ujungnya, berarti kucing sedang bersemangat. Atau ketika kucing mendesis, ia sedang melindungi diri, dan bila dia sedang mendengkur, itu artinya ia sedang kenyang, tenang, atau sedang senang. Nah, kemudian selain kucing, monyet juga bisa membedakan diri dari intensitas jenis bahaya. Monyet langsung bisa berdiri jika melihat ular yang dianggap berbahaya, bersembunyi atau naik pohon jika bertemu dengan singa yang celingukan. Dalam komunikasi hewan, cara singa dan ular mencuri pandang, menoleh, mengeluh, cara terbang burung, bunyi oceh yang tidak jelas terhadap hewan lain, itu juga mengandung makna tertentu. Komunikasi hewan tidak terbatas secara verbal atau suara saja, namun juga komunikasi yang dilakukan dalam bentuk visual, seperti memanfaatkan indera penglihatan dalam menangkap sinyal yang divisualisasikan sebagai sebuah informasi, ekspresi wajah, mengubah warna, opasitas, dan refleksi kulit mereka, dan digunakan sebagai kamuflase atau komunikasi dengan cara menghasilkan cahaya seperti yang dilakukan oleh vertebrata dan invertebrata laut. Komunikasi dalam bentuk gerak isyarat juga dilakukan oleh induk camar herring. Ketika ia berdiri di dekat anak-anaknya dengan makanan di paruhnya, itu berharap respon dari anak-anaknya untuk mematuk makanan di paruh induknya. Kemudian, ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga digunakan oleh anjing dalam berkomunikasi. Ia mengekspresikan marah melalui menyeringai dan memperlihatkan giginya. Saat cemas, telinganya akan tegak. Saat takut, seekor anjing akan menarik telinga mereka ke belakang, memperlihatkan sedikit gigi dan menyipitkan matanya. Nah, komunikasi dalam bentuk tatapan mengikuti dilakukan oleh kera, monyet, anjing, burung, dan kura-kura, dan berfokus pada dua kata kerja yang berbeda, menatap mengikuti yang lain atau menjauh. Kemudian, komunikasi dalam bentuk tontonan visual aktif ini dilakukan oleh cumi-cumi. Saat cumi-cumi jantan mengawini cumi-cumi betina, pada saat adanya jantan yang lain, dia memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Pola jantan menghadap ke betina dan pola betina menghadap ke arah sebaliknya untuk menipu pejantan lainnya. Kemudian komunikasi melalui tontonan visual pasif adalah komunikasi yang dilakukan oleh babun olive. Permulaan dari ovulasi pada betina adalah suatu sinyal bagi pejantan bahwa dia siap untuk dikawinkan. Selama ovulasi, wilayah kulit pada anogenital atau kelamin betina membesar dan berwarna merah jambu cerah. Kemudian ada komunikasi bioluminesensi. Nah, komunikasi bioluminesensi dilakukan oleh kunang-kunang dan cacing kilau. Serangga lainnya seperti larva serangga, anelit, arcanid, dan bahkan spesies jamur memiliki kemampuan bioluminesensi, yaitu menghasilkan cahaya dari diri sendiri. Kebanyakan hewan juga bisa berkomunikasi melalui vokalisasi. Komunikasi melalui vokalisasi esensial bagi banyak pekerjaan termasuk ritual-ritual perkawinan seperti kelelawar, rusa merah, paus humpback, dan gajah segel. Teriakan peringatan, menyampaikan lokasi dan sumber makanan, dan pembelajaran sosial, dan lain sebagainya. Pada spesies paus, nyanyian paus pun telah ditemukan memiliki dialek berbeda berdasarkan lokasi. Bentuk lain komunikasi termasuk tangisan peringatan dari monyet Campbell, teriakan wilayah pada gibbon, penggunaan frekuensi pada kelelawar hidung tanduk, ini untuk membedakan antar grup. Kemudian ada juga komunikasi yang menggunakan penciuman, seperti yang dilakukan oleh gerbil Mongolian, hamster, kucing, dan semut. Kemudian ada satu komunikasi hewan yang jarang terjadi, tapi ada, yaitu elektrokomunikasi. Komunikasi ini umumnya digunakan oleh makhluk air, beberapa mamalia, terutama platypus dan echidna. Baik, dalam hal variasi sistem komunikasi pada hewan, khususnya pada hewan primata ini adalah hewan yang secara organis dekat dengan manusia, memiliki kemiripan, yaitu simpanse ya, salah satunya. Nah, beberapa penelitian ini pernah dilakukan untuk melihat kemampuan berkomunikasi simpanse ini. Di antara pakar-pakar tersebut, yang pertama Kate J. Hayes dan Catherine Havas. Mereka berdua melakukan penelitian terhadap seekor simpanse bernama Vicky. Vicky ini diajarkan beberapa kata. Setelah 6 tahun dilatih,
Hasilnya kurang menggembirakan karena ternyata Vicky hanya mau mengucapkan kata-kata yang diminta bila ia diberi balasan makanan atau minuman. Kemudian ada peneliti lain bernama Allen Gardner dan Beatrice T. Gardner. Sepasang suami istri ini mencoba mengajarkan bahasa pada simpanse betina bernama Wasu. Berbeda dengan Vicky, Wasu diajarkan bahasa isyarat. Setelah 3,5 tahun, Wasu ternyata dapat mengungkapkan 134 kata dalam bahasa isyarat. Kemudian peneliti selanjutnya ada David Premak dan Anne Premak. David dan Anne juga sepasang suami istri yang berusaha mengajarkan bahasa pada beberapa simpanse. Salah seekor di antaranya bernama Sarah. Sarah diajarkan untuk menguasai bahasa buatan yang disusun dari lempengan-lempengan plastik dan pada akhirnya dia bisa menguasai. Nah, materi bagian yang keempat adalah peran sistem komunikasi hewan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari hewan memegang peranan yang sangat penting karena hewan melakukan interaksi dengan hewan lain baik sejenis atau tidak sejenis dengan beragam tujuan menggunakan komunikasi tersebut. Sehingga bisa kita katakan sistem komunikasi hewan merupakan kebutuhan utama dalam keberlangsungan hidup hewan-hewan ini. Baik, demikian materi sistem komunikasi hewan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Sul. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan meneruskan pembahasan kita berikutnya, yaitu perbandingan antara bahasa manusia dan sistem komunikasi hewan. Sebagai makhluk hidup, manusia dan hewan mempunyai sistem komunikasi antar sesama manusia dan sesama hewan. Selama ini kita mengetahui bahwa manusia melakukan komunikasi untuk berinteraksi satu sama lain. Dan begitu pula hewan memiliki kemampuan yang menakjubkan untuk saling berkomunikasi antar spesies, walaupun kadang tidak tampak jelas. Bahasa hewan adalah bentuk komunikasi hewan yang di beberapa kondisi menunjukkan kemiripan dengan bahasa manusia. Oleh karena itu, saya akan membahas apa saja persamaan dan perbedaannya. Yang pertama adalah persamaannya. Hewan dapat melakukan komunikasi antar spesies yang sama dengan manusia dengan berbagai cara, seperti menggunakan suara, gerak tubuh, bahasa tubuh, ataupun bau. Demikian pula manusia dalam berkomunikasi tidak hanya terbatas pada bahasa verbal, namun ada bentuk lain dari komunikasi yang bisa diekspresikan manusia melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara non-linguistik. Contohnya ketika manusia menggerutu atau ketika bayi yang sedang menangis. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari menggerutu atau menangis tersebut. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada perbedaannya. Beberapa peneliti, termasuk ahli bahasa Charles Hockett, berpendapat bahwa bahasa manusia dan komunikasi hewan sangat berbeda. Banyak peneliti berpendapat bahwa komunikasi hewan tidak memiliki aspek kunci dari bahasa manusia, yaitu penciptaan pola-pola baru dari berbagai simbol dalam beberapa keadaan. Sebaliknya, manusia secara rutin menghasilkan kombinasi kata yang sama sekali baru. Oleh karena itu, ahli bahasa Thomas A. Sebeok telah mengusulkan untuk tidak menggunakan istilah bahasa pada sistem tanda hewan. Saya memilih perbedaan sistem komunikasi hewan dan manusia yang dikemukakan oleh Lawson, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa manusia dikarakterisasikan memiliki suatu artikulasi ganda. Maksudnya adalah ekspresi linguistik. Jadi memiliki ekspresi linguistik yang kompleks seperti adanya morfem, kata dan sebagainya. Sementara hewan atau sinyal-sinyal hewan tidak memperlihatkan struktur ganda ini. Jadi tidak ada ekspresi linguistiknya. Kemudian yang kedua, bahasa manusia menggabungkan elemen-elemen untuk menghasilkan pesan yang baru.
atau yang kita kenal dengan kreativitas. Jadi bahasa manusia itu sangat kreatif. Sementara bahasa atau komunikasi hewan secara umum, pengucapan pada hewan adalah respon-respon dari stimuli eksternal dan tidak mengacu pada sesuatu yang dihilangkan dari waktu dan ruang. Maksudnya bahwa respon-respon tersebut itu dibatasi oleh waktu dan ruang. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan bahasa manusia didasarkan pada ide-ide konseptual dan struktur hipotesis. Jadi selalu berkembang secara konsep. Sementara sistem hewan atau sistem komunikasi hewan tidak mampu mengekspresikan generalisasi konseptual. Dan yang terakhir, bahasa manusia merupakan suatu rule governed system of behavior, atau artinya adalah sistem-sistem tertentu yang membuat kata kalimat dapat diterima atau ditolak. Sistem ini memungkinkan bahasa manusia dapat dipelajari secara konstan. Sementara komunikasi hewan tidak memiliki rule governed system of behavior. Jadi misalnya dalam gonggongan anjing tidak ada salah dan benar. Anjing dapat menggonggong semau mereka. Dari persamaan dan perbedaan ini, maka implikasinya adalah sebagai makhluk Tuhan, manusia dan hewan memiliki baik persamaan maupun perbedaan dalam sistem komunikasi. Tuhan telah menciptakan manusia dan hewan dan melengkapi ciptaan tersebut dengan alat komunikasi yang hampir mirip, yaitu alat ujaran untuk menghasilkan bunyi seperti paru-paru, laring, paring, dan mulut, sehingga mereka mampu mengeluarkan bunyi-bunyi untuk saling berkomunikasi dengan anggota kelompoknya masing-masing, walaupun dengan proporsi dan kemampuan yang berbeda. Salah satu pembeda utama dari sistem komunikasi manusia dan hewan adalah struktur otak manusia yang diberi kelebihan oleh Tuhan, sehingga manusia dapat berbahasa sedangkan hewan tidak dapat berbahasa tapi berkomunikasi. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana berpikir, sehingga manusia dapat saling bertukar pikiran dengan menggunakan bahasa. Ini tidak dimiliki oleh hewan. Namun demikian, kemampuan berkomunikasi yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga memiliki beberapa fitur yang dapat membantu manusia mengenal dan memahami hewan. Sebaliknya juga, fitur-fitur tersebut dapat pula membantu hewan dalam mengenal dan memahami manusia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah penyampaian materi dari kelompok 2 mengenai bahasa manusia versus sistem komunikasi hewan. Untuk itu, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang yang ingin bertanya di WhatsApp grup kami sudah sediakan. Nah, selanjutnya ini di slide terakhir. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak materi kami pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.